kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teori asam basa, yaitu Bronsted-Lowry. Dan yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan diri saya sendiri, yaitu Stefano Canoli. Perkenalkan, nama saya Leonardo Milope dan saya akan menjelaskan definisi dari asam basa Bronsted-Lowry. Asam basa Bronsted-Lowry ini berkaitan dengan H+ atau proton. Definisi asam basa adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ atau proton pada zat lain. Asam sebagai pendonor proton dalam ion hidrogen dan basa sebagai akseptor proton dalam ion hidrogen. Baiklah, nama saya Priscilla Masinde. Sekarang saya akan menjelaskan satu contoh soal menurut teori Bronsted-Lowry, yaitu asam dan basa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa proton adalah ion hidrogen. Nah, asam itu sebagai donor proton yang mempunyai H yang banyak, sedangkan basa sebagai penerima proton yang mempunyai H yang sedikit. Nah, saya akan berikan contoh satu soal, yaitu yang pertama adalah di sebelah kiri, sebelah reaksi kiri itu terdapat HSO4 min tambah H2O, dan reaksi di sebelah kanan terdapat H3O pangkat min tambah SO4 pangkat 2 min. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa yang di sebelah kiri yaitu HSO dan di sebelah kanan SO4 pangkat 2 min. Nah, kan yang di sebelah kiri itu mempunyai 1 H, sedangkan yang di sebelah kanan itu tidak mempunyai H. Jadi yang di sebelah kiri disebut asam, sedangkan yang di sebelah kanan disebut basa konjugasi. Nah, kenapa disebut basa konjugasi? Jadi ya, kalau untuk basa konjugasi itu asam yang telah melepaskan atau mendonasikan protonnya. Jadi itu asam melepaskan terus diterima oleh basa. Nah, sedangkan kalau asam konjugasi itu basa yang telah menerima atau menangkap proton dari asam. Nah, jadi basa itu dia menerima proton yang dikeluarkan dari asam. Jadi disebut asam konjugasi. Nah, di sini HSO itu asam, sedangkan SO4 itu basa konjugasi karena SO itu tidak terdapat H di dalamnya. Nah, sedangkan H2O dengan H3O, H2 itu hanya cuma terdapat 2, sedangkan H3O itu hanya terdapat 3. Jadi H2O berarti basa, sedangkan H3O berarti asam konjugasi. Kenapa harus ditambah konjugasi di sebelah kanan? Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kedua adalah NH3 tambah H2O dan NH4 pangkat plus tambah OH pangkat min. Nah, jadi NH itu di sebelah kiri cuma terdapat 3H, sedangkan yang di sebelah kanan itu terdapat 4H. Jadi karena di sebelah kiri itu lebih sedikit, jadi disebut basa. Sedangkan karena di sebelah kanan lebih banyak, jadi disebut asam. Nah, karena di sebelah kanan jadi disebut asam konjugasi. Nah, selanjutnya H2O dan OH. Jadi yang di sebelah kiri itu terdapat 2H, sedangkan yang di sebelah kanan itu hanya terdapat 1H. Jadi H2O itu berarti asam karena memiliki 2H, sedangkan yang di sebelah kiri, sebelah kanan itu. Jadi H2O dan OH selanjutnya. Jadi yang di sebelah kiri itu terdapat 2H, sedangkan yang di sebelah kanan itu terdapat 1H. Jadi yang di sebelah kiri otomatis asam, sedangkan yang di sebelah kanan basa konjugasi. Ditambah konjugasi karena di sebelah kanan. Nah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Ibu. Baiklah, perkenalkan nama saya Angelin Mamosung. Baiklah, untuk yang di reaksi sebelah kiri HCO3 pangkat min itu hanya ada 3, maka dapat disimpulkan itu adalah asam. Dan untuk
reaksi yang sebelah kanan CO3 pangkat 2 min itu tidak ada H-nya, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah basa konjugasi. Nah, untuk reaksi yang H2O itu merupakan basa karena hanya lebih sedikit daripada H3O pangkat plus. Untuk reaksi yang keempat yaitu RnH2 hanya ada 2, maka dapat disimpulkan itu adalah basa karena lebih sedikit daripada RnH3 pangkat plus. Itu RnH3 pangkat plus itu menjadi asam konjugasi. Untuk reaksi H2O karena hanya lebih banyak daripada OH pangkat min, maka H2O adalah asam dan OH min adalah basa konjugasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jawabannya kita dapat lihat nomor 1 H2O itu adalah basa dan nomor 2 H2O itu adalah asam. Jadi untuk jawaban yang pertama adalah di reaksi nomor 2. Untuk nomor 3 H2O adalah basa dan di reaksi yang keempat H2O adalah asam. Kita mendapat jawaban yaitu di reaksi 2 dan reaksi yang keempat. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Winky Wariki. Selanjutnya setelah mendengarkan pembahasan yang telah dibawakan oleh teman-teman saya tadi, saya akan membawakan inti atau aplikasi rohani yang kami dapatkan dan kami sudah olah dari teori asam dan basa Bronsted-Lowry. Nah, saya ingin menyimbolkan asam basa dengan Tuhan kita di dalam kehidupan kita dan juga sebuah proton sebagai permasalahan-permasalahan yang tiada berganti, silih berganti di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, di dalam teori asam dan basa Bronsted-Lowry ini ada yang mengatakan atau terdapat bahwa sebuah asam hanya akan melepas proton apabila ada basa yang menyerap proton tersebut. Nah, jika diaplikasikan di dalam kehidupan kerohanian kita, seperti yang sudah saya katakan tadi, sebuah asam adalah Tuhan kita dan juga basa adalah Tuhan kita. Nah, Tuhan kita itu mengizinkan permasalahan terjadi atau datang di dalam kehidupan kita tidak begitu saja, atau dia tidak membiarkan kita sendiri yang menanggungnya, melainkan dia juga menjadi basa atau asam sekaligus basa di dalam kehidupan kita yang mengizinkan permasalahan terjadi sekaligus menyerap permasalahan tersebut setelah dia mengizinkannya. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita diizinkan untuk menghadapi pencobaan, kita tidak perlu khawatir karena kita tidak dibiarkan sendiri oleh dia, sebab dia yang ada selalu menuntun kita dan dia juga yang menanggung pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi. Seperti di dalam ayat Alkitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi permasalahan, kita tidak perlu takut sebab Allah sendiri yang sudah mengizinkan itu dan Allah sendiri juga yang akan menanggungnya bersama-sama dengan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikannya dan semoga presentasi ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita ke depannya dan juga terlebih di dalam kehidupan kerohanian kita. Terima kasih.